Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aini di channel Ekonomi Pesan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai materi ekonomi kelas 11 tentang pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi di sini taraf hidup masyarakat yang ditekankan, bukan hanya pendapatan nasional saja, tapi pendapatan per kapita. Jangkanya panjang. Nah, dari pengertian ini ada 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan itu sebagai suatu proses. Ya, jadi bukan dari awal terus dilihat akhirnya, tapi prosesnya. Yang kedua adalah pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ini di sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya pendapatan per kapita ini berasal dari pendapatan nasional dibagikan dengan jumlah penduduk. Ya. Artinya jika pendapatan nasionalnya tinggi, penduduknya juga tinggi, itu per kapitanya bakal rendah. Nah, tetapi jika pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya rendah atau tetap misalnya, maka pendapatan per kapita akan tinggi. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Ya, jadi bukan hanya setahun ini saja atau 2 tahun, tapi harus jangka panjang. Jangka panjang itu di atas 10 tahun ya, di atas 5 tahun sampai 20 tahun. Berikutnya, pembangunan ekonomi memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ini meningkatkan taraf hidup, cerdas, sejahtera masyarakatnya, adil dan merata. Nah, ini untuk sebagai landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Sementara untuk jangka panjangnya adalah masyarakat yang adil dan makmur, merata, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat. Ini seperti yang diamanatkan dalam UUD 45 ya. Dalam pembangunan ekonomi ini diperlukan perencanaan ya. Ada macam-macam jenis perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Di sini ada 6 macam. Yang pertama adalah menurut jangka waktunya. Jangka panjang ini waktunya 20 tahun, menengah 5 tahun, kemudian di atas 5 tahun maksudnya. Kemudian yang pendek ini 1 tahun. Menurut sifatnya, ada perencanaan jangka komando, sifatnya komando, artinya pembangunannya langsung dari pusat. Ada yang sifatnya pusat memberikan rangsangan. Kemudian menurut sumber dayanya ada pembangunan secara keuangan, artinya keuangan masyarakat yang baik, dan secara fisik. Secara fisik berarti pembangunan seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, ataupun infrastruktur yang lain. Menurut tingkat keleluasaannya ada indikatif dan imperatif. Menurut sistem ekonominya ada kapitalis, komunis, dan campuran. Ini sudah kita pelajari di materi kelas 10 ya, mengenai macam-macam sistem ekonomi. Kemudian menurut cara pelaksanaannya ada sentralistik dan desentralistik. Ini sentral dari pusat, desentralistik dari daerah. Indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari indikator ekonomi dan non-ekonomi. Indikator ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi dan distribusinya. Jadi pertumbuhan ekonominya ini distribusinya merata tidak? Pendapatan per kapitanya. Jika pembangunan berhasil, per kapitanya tinggi, penganggurannya rendah, kesempatan kerjanya tinggi, dan tingkat kemiskinannya rendah. Indikator non-ekonomi meliputi kualitas hidup. Di sini bisa dilihat dari kematian bayi yang rendah, usia harapan hidup tinggi, dan tingkat melek huruf yang tinggi. Dilihat dari pembangunan manusianya, manusia panjang umurnya, pendidikannya tinggi atau bagus, kemudian standar hidupnya sudah minimal layak, ya minimal. Nah, lebih maksimalnya sudah bagus.
Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini juga ada dua macam, ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan teknologi. Apalagi di era sekarang ya, teknologi ini sudah sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Bahkan sekarang perekonomian sudah sangat didorong oleh teknologi yang pelaksanaannya dari teknologi sangat besar. Penyumbang ekonomi dari teknologi sudah sangat besar. Non-ekonomi meliputi kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi politik. Lalu dalam melakukan pembangunan ekonomi juga terdapat masalah, terutama ini untuk negara-negara yang berkembang. Kalau negara kita, kata Presiden Pak Jokowi, sudah bukan lagi negara berkembang nih, tapi sudah negara maju. Mudah-mudahan benar ya. Nah, ini dilihat masalah di negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi di sini. Penganggurannya tinggi, biaya produksinya tinggi, jadi mahal kalau mau buat sesuatu itu biayanya mahal. Ya, ini jadi masalah nih. Kemudian keputusan pemerintah kurang tepat, bahan kebutuhan pokok masih langka, artinya bukan tidak ada, tapi jumlah antara yang membutuhkan dengan sumber dayanya masih banyak dengan kebutuhannya. Suku bunga perbankan terlalu tinggi sehingga di sini akan menghambat untuk permodalan, terutama untuk pebisnis yang modalnya masih menengah ke bawah. Tingkat inflasinya tinggi, inflasi ini semua harganya naik, harga-harga pada tinggi ya, korupsi dan inefisiensi ekonomi. Adanya penyempitan infrastruktur dan ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan tech. Dampak pembangunan ekonomi, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Kita lihat dampak positifnya. Adanya jaminan sosial yang lebih baik, perbaikan lingkungan hidup, perumahan yang layak, pemukiman baru yang lebih sehat, dan tersedianya sarana, prasarana, listrik sudah tersedia, kemajuan teknologi sangat bagus, perekonomian berjalan lebih lancar, lapangan kerja sudah mencukupi bahkan tinggi. Struktur ekonomi mengalami perubahan ya, dari yang sebelumnya kurang maju menjadi maju, misalnya dari pertanian menjadi industri. Kemudian kualitas sumber daya manusianya juga meningkat. Di samping dampak positif, kita lihat ada dampak negatifnya. Misalnya lahan pertanian jadi tergusur karena adanya pembangunan pemukiman atau adanya pembangunan pabrik. Sehingga di sini muncul juga timbulnya pencemaran air, udara, dan tanah. Ekosistem juga menjadi rusak. Timbul masalah sosial di perkotaan. Pengembangan ekonomi yang tidak terencana dengan baik akan merusak lingkungan hidup dan hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Demikian materi pembangunan ekonomi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.